Baik, Effendi Simbolon, kami anggota TNI tidak terima dengan perkataanmu yang mengatakan kalau TNI seperti gerombolan, terlebih seperti ormas. Maksudmu apa? Katong tunggu permintaan maafmu. Kami TNI tetap solid, kompak dimanapun berada. Bravo TNI! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Saya Ibnu Arif dari Forum News Network. Senang sekali masih terus mengupdate dan menjumpai Anda dengan berbagai isu aktual. Tapi saya kali ini akan memberikan update perkembangan terbaru berkaitan dengan ucapan atau penilaian anggota DPR RI dari fraksi PDIP, Effendi Simbolon, yang menilai bahwa TNI itu sekarang ini seperti gerombolan. Ini dipicu oleh, menurut dia, adanya ketidakharmonisan antara Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dengan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdul Rahman. Dan ucapan dari Effendi Simbolon itu sekarang sudah bergulir ke ranah Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD. Effendi Simbolon dilaporkan karena ucapannya dinilai melanggar kode etik dan memecah belah soliditas TNI. Protes terhadap pernyataan Effendi Simbolon ini sendiri terus bergulir dan bergelombang. Bukan hanya berasal dari prajurit level bawah kopral, ya, tapi juga datang dari perwira pertama, perwira menengah, bahkan sampai jenderal. Jadi lengkap nih, dari level paling akar rumput sampai yang paling atas nih. Bukan hanya itu, kalangan pensiunan yang tergabung dalam Popabri dan juga organisasi putra-putri purnawirawan ABRI, kalau sekarang TNI ya, tapi namanya masih FKPPI, ini singkatannya Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan ABRI, itu juga menyatakan protes. Mereka mendesak agar Effendi Simbolon segera meminta maaf. Nah, laporan ke Mahkamah Kehormatan Dewan yang tadi saya sebutkan di awal itu disampaikan oleh sebuah lembaga swadaya masyarakat bernama Gerakan Penerus Perjuangan Kemerdekaan atau GMPPK. Ini Ketua GMPPK, yakni Bernard D. Kamang, Selasa 13 September 2022, hari ini ya, itu dia melaporkan Effendi Simbolon ke MKD dan laporannya sudah diterima oleh Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan Nazarudin Degam. Kepada Bernard, Wakil Ketua MKD Nazarudin Degam berjanji akan segera melakukan rapat dan membahas pengaduan tersebut. Kami akan rapat secepatnya. Mudah-mudahan Pak Simbolon segera meminta maaf kepada para prajurit-prajurit itu harapan dari Bernard. Di media sosial, baik itu melalui Twitter, WhatsApp, grup, Instagram, itu kemarahan prajurit terhadap Effendi Simbolon itu memang datang bergelombang. Selain dari Kopral Arif yang saya buat kontennya tadi, dan sejumlah prajurit lainnya, di medsos itu mulai bermunculan berbagai pernyataan yang saya sebut tadi. Ada prajurit, ada perwira pertama. Ini perwira pertama ini letnan ya, kemudian sampai kemudian kapten. Perwira menengah itu mulai dari letnan kolonel, itu bahkan sampai jenderal. Ya benar ini sampai jenderal, bukan hanya level kopral, tapi dari kopral sampai jenderal. Tadi saya menyebut ya, ada berpangkat letu, kapten, kemudian ada yang menjabat sebagai komandan koramil, itu jauh di sana di Saparua, di Maluku sana, sampai perwira menengah yang menjabat sebagai komandan Kodim. Effendi Simbolon, apa maksud saudara mengatakan TNI seperti gerombolan dan lebih-lebih dari ormas? Kami tidak terima. Jangan adu domba TNI. TNI tetap solid. Kami tunggu klarifikasinya. Bravo TNI! Saudara Effendi Simbolon, saya Kapten Infanteri Junedi dan Ramil 150403 Saparua
Kodim 1504 Ambon tidak menerima Saudara Effendi mengatakan bahwa kami seperti gerombolan dan tidak layaknya lebih daripada ormas. Apa arti dari semua ini, Saudara Effendi? Kami tidak setuju. Saya, Kapten Infanteri Junedi, dibina sebagai seorang prajurit yang sudah bertugas selama 34 tahun, tidak pernah mundur dari segala-gala apa yang saya katakan bahwa kami adalah gerombolan. Kami bukan gerombolan. Saya tunggu jawaban saudara sekarang ini juga. Hei, Effendi Simbolon, saya Yandim 0709 Kemuel. Kamu tidak menghormati pimpinan kami, Panglima TNI Kepala Staf Angkatan Darat. Kamu tidak menghormati, bahkan menyampaikan bahwa TNI tidak solid, dan juga mengatakan bahwa TNI seperti gerombolan, lebih baik daripada ormas. Saya selaku prajurit TNI AD tidak menerima ucapan Bapak Effendi Simbolon. Selain dari kalangan militer, ternyata kehebohan yang dipicu pernyataan Effendi Simbolon itu juga mengundang perhatian dari mahasiswa. Ini mahasiswa baru tampaknya ya. Di Semarang ini ketika memberikan pembekalan terhadap maba ya, mahasiswa baru, Komandan Kodim berdiri sendiri Kota Semarang, Letnan Kolonel Infanteri Honi Havana itu ditanya oleh seorang mahasiswa baru soal ini. Dan Letkol Honi ini menilai pernyataan Effendi Simbolon ini tidak etis dan terlalu jauh mencampuri urusan internal TNI. Ini ada videonya yang saya ambil dari channel Kodim Semarang ya. Izin bertanya Pak, bagaimana pendapat Bapak tentang adanya statement dari anggota DPR Komisi 1 yang menyinggung ketidakharmonisan antara Panglima TNI dan Kasat? Bagaimana pendapat Bapak? Terima kasih. Terima kasih ya Mas, terima kasih banyak. Waalaikumsalam. Baik, ada pertanyaan ya monggo lah. Tentang kemarin di viral di televisi ya maupun di media sosial ada anggota DPR ya yang berkomentar tentang katanya menduga adanya ketidakharmonisan antara Panglima TNI dengan Kasat. Kemudian menyampaikan TNI sekarang mirip gerombolan, mirip ormas. Ya, ini bagi saya ya tentunya tidak etis. Ya, rekan-rekan semua tidak beretika. Dalam tata negara Indonesia ya ada legislatif, ada eksekutif, ada yudikatif. Ini adalah ya lembaga-lembaga negara yang seharusnya sejajar dan saling menghormati, ya, menghormati sesuai tugasnya masing-masing. Legislatif itu tugasnya apa? Legislatif itu tugasnya membuat, ya, atau mensahkan undang-undang tentang peraturan-peraturan, ya. Tentunya tidak etis, tidak beretika apabila, ya, mencecar, ya, Panglima TNI dengan pertanyaan-pertanyaan yang terkesan mengintervensi terlalu dalam, turut campur terlalu dalam terhadap urusan-urusan teknis ya dari eksekutif. Jadi ada tataran dan tugasnya masing-masing. Ya, seharusnya ya legislatif itu tidak mencampuri urusan teknisnya eksekutif. Karena urusan teknis dan politisnya eksekutif itu ada pada presiden selaku kepala pemerintahan dan kepala negara. TNI itu alat negara, polisi alat negara. Betul ya yang disampaikan oleh ya Pak Effendi Simbolon bahwasanya kita ini hanya instrumen. Tapi kami ini instrumen negara. Ya, bukan instrumennya orang-orang politik. Ya,
yang mungkin punya kepentingan politik apapun saya nggak tahu. Tapi kami ini instrumen negara bertugas untuk mencapai cita-cita negara. Selain Letnan Kolonel Honi, ini perwira menengah, saya sebut juga tadi ada perwira tinggi, yakni Danrem Maulana Yusuf, ini di Banten, yakni Brigjen TNI Tatang Subarna. Ini dia menyatakan kemarahan dan kekesalannya atas pernyataan Effendi Simbolon. Dia menilai, ini Jenderal Brigjen TNI Tatang Subarna ini menilai pernyataan Effendi Simbolon merupakan upaya merusak soliditas TNI dengan mengadu domba Panglima TNI dengan kasat. Itu kata Tatang Subarna ini, dia sebelumnya pernah menjadi Kadis Penat ya, sebelum menjadi Komandan Korem, dia adalah Kepala Dinas Penerangan TNI AD. Dari Papua, Pangdam 17 Cendrawasih, Mayor Jenderal TNI M. Saleh Mustafa juga menyesalkan penilaian bahwa prajurit TNI itu seperti gerombolan atau bahkan lebih dari ormas disebutnya. Tidak ada satupun di dunia ini yang militernya bersifat gerombolan, tidak ada. Yang ada TNI itu sebagai alat pemersatu bangsa, tegas Majen TNI M. Saleh Mustafa, Pangdam 17 Cendrawasih dalam siaran persnya. Prajurit TNI AD dalam pengerahan pasukannya, kata Pangdam Cendrawasih, loyal kepada Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Sementara untuk pembinaan pasukan, loyal kepada Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman. Dalam pernyataannya di DPR, Effendi Simbolon memang menyebut pasukan TNI itu seperti gerombolan dan dia juga mengaitkannya dengan peristiwa yang terjadi di Papua. Peristiwa yang dimaksud oleh Effendi Simbolon ini ada peristiwa mutilasi, ada seorang jenderal yang katanya terlibat dalam pembakaran prajurit, maksud saya pembakaran warga, dan kemudian menurut dia ini media-media tidak ada yang menyebut ini persoalan jual beli senjata. Nah, bagaimana kita kemudian menampatkan seolah-olah kasus mutilasi ini hanya sekedar geser ke urusan polisi, polisi sidik, gelar perkara selesai. Oh, saya akan tindak tegas. Presiden mendukung Panglima TNI untuk membantu. Pak, that's not point, Pak. Bukan itu poinnya, Pak. Bapak matikan pun yang 6 itu, nggak ada gunanya itu, Pak. Tapi telisik ke belakang, Pak. Ada apa sih, Pak? Tentara yang milsuknya Amerika aja, yang perang di wilayah operasi Afghanistan juga nggak sebarbar itu, Pak. Kok masih ada tahun 2022 seperti itu? Ya wajar kalau mereka kemudian menjadikan ini isu. Presiden melintasi titik di mana korban di situ ada 4 orang dimutilasi di ruang jenazah di rumah sakit itu, kemudian tidak ada sentuhan apapun, bahkan Panglima pun ada di situ, Pangkogap Wilhan 3 ada di situ, Pangdam ada di situ, bahkan sampai sertijabnya pun ditunda hanya untuk PAM itu. Tapi kok tidak ada yang mengingatkan Presiden untuk mampir ke situ, Pak? Sayang sekali, Pak. Itu luar biasa mutilasi, dan saya yakin tidak berhenti sampai sini, Pak. Kita tahu seorang berwarga negara Amerika bisa merubuhkan Donald Trump, Pak. Nah, saya melihat kejadian ini sering terjadi, Pak. Seminggu sesudah itu terjadi lagi. Bahkan beberapa bulan sebelumnya seorang kolonel yang jelas-jelas ada 2 sejoli yang dalam tanda petik masih punya kesempatan untuk hidup, kok malah dibuang. Pak, ada apa, Pak, di TNI kita, Pak? Apakah kita, mohon maaf, apakah kita sudah ada kecenderungan kita semuanya jadi psikopat, Pak? Ada apa? Ada kegelisahan apa di internal kita, Pak? Nah ini, Pak, jadi saya melihat, mohon maaf, saya lebih mereportase ya, Pak. Saya tidak menjudge kiri kanan, saya tidak berpihak kiri kanan, tapi saya mereportase suara yang kami lihat, kami dengar. Apakah ini salah satu pengaruh dari disharmoninya Panglima TNI Jenderal Andika dengan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman?
Saya mohon Panglima tertinggi kita, Presiden, memimpin langsung Rapim TNI, Pak, khusus tidak perlu Polri. Dan jangan hanya membuka, pimpin dari awal sampai akhir. Biar kita kembali ke kitohnya, Pak, TNI ini, Pak. Dari pintu masuk kasus mutilasi ini, Pak, saya tidak ingin menunggangi kasus ini. Hormat saya, korban, mereka, jangan pernah kita langsung suzon bahwa mereka adalah kaki tangan apapun KKB, belum tentu, Pak. Belum tentu mereka yang nuduh itu malah jangan-jangan KKB, Pak. Dengan mudah mereka, oh iya dia karena KKB makanya kami mutilasi. Pak, di televisi, media online, media mainstream, itu isunya hanya mutilasi, Pak. Nggak ada disebut transaksi senjata, amunisi. Kalau itu semua terbuka, Pak, berarti ada yang salah dengan pembinaan, Pak. Unsur dari Bintara, Tamtama, sampai perwira bahkan ke Pati, Bapak. Saatnya, Pak, Bapak retreat, Pak. Please, Pak. Saya sebagai anak prajurit, saya anak kolong, saya mohon dengan sangat. Kita tidak tahu, Pak, apakah Bapak akan diperpanjang oleh Presiden, itu dia punya diskresi juga, Pak. Diskresi Presiden bisa diperpanjang, namanya PDK, Pak, perpanjangan dinas keprajuritan. Selain dari kalangan prajurit TNI, itu ternyata sejumlah pensiunan TNI dan putra-putri TNI atau dulu disebut putra-putri ABRI itu menyatakan protes terhadap Effendi Simbolon. Kami dari Popabri Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah menyatakan sikap dengan adanya statement yang diucapkan Saudara Effendi Simbolon, anggota Komisi 1 DPR RI, bahwa TNI seperti gerombolan dan sangat melebihi ormas. Itu sangat menyakitkan hati kami. Kami tidak terima dan kami meminta agar Saudara Effendi Simbolon segera menyampaikan permohonan maaf kepada TNI dan publik secara terbuka secepatnya. TNI dan Polri tetap solid. Bravo TNI. Menyikapi pernyataan yang disampaikan oleh Saudara Effendi Simbolon, anggota DPR RI Komisi 1, yang mengatakan bahwa TNI seperti gerombolan dan melebihi ormas. Kami, FKPPI Kabupaten Kapuas, selaku keluarga besar Tentara Nasional Indonesia, menuntut kepada Saudara Effendi Simbolon, anggota DPR RI Komisi 1, agar segera meminta maaf secara terbuka kepada institusi TNI dan publik. Bravo TNI! Menanggapi banyaknya video kemarahan terhadap Effendi Simbolon ini, Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat, ya, ini Brigjen TNI Hamim Tohari, membantah hal itu merupakan instruksi dari pimpinan TNI. Jadi menurut dia tidak ada instruksi dari pimpinan TNI untuk membuat video-video semacam itu. Tapi saya jadi teringat, ya, peringatan dari mantan Wakasat dengan Jenderal TNI Yohanes Suryo Prabowo yang menilai bahwa Effendi Simbolon ini mentiko, banyak tingkah dan anggar jago, sok jagoan, dan dia mengingatkan ini bakal menuai badai. Dan ini kelihatannya tanda-tanda badai itu sudah di depan mata. Nah, tinggal bagaimana sekarang reaksi dari Effendi Simbolon. Kalau tuntutan para prajurit ini sebenarnya tidak terlalu macam-macam kok, ya. Ini mereka hanya mendesak agar Effendi Simbolon meminta maaf. Bagaimana sikap Effendi Simbolon? Kita tunggu saja perkembangannya. Saya Herzbun Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang insubordinary disharmony, ketidakpatuhan. Ini TNI kayak gerombolan ini, lebih ormas jadinya. Dari Letnan 1 Infanteri Hasdar Baharudin, untuk Saudara Effendi Simbolon yang baru saja bilang TNI gerombolan. Gerombolan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya perusuh pemberontak. Untuk Anda ketahui, kami TNI
bukan gerombolan, bukan perusuh. Jangan ucapan Anda itu tidak terukur dan tidak tertakar. Sakit hati saya Anda mengatakan TNI gerombolan. 40 tahun hidup saya di TNI ini demi NKRI. Ayah saya, kakek saya, sepupu-sepupu saya sudah mengalami yang namanya pertempuran dengan gerombolan-gerombolan di timur-timur sampai Papua sampai ke Aceh sana, dan ada yang jadi korban, gugur. Ucapan Anda sungguh sangat menyayat perasaan saya sebagai TNI. Permohonan maaf secara terbuka itu wajib Saudara Effendi Simbolon. Jangan Anda merasa benar dengan ucapan Anda. Jangan ucapan Anda sebagai wakil rakyat itu berarti kan Anda mewakili rakyat. Padahal rakyat tidak pernah bilang TNI sebagai itu gerombolan. Saya tuntut Anda untuk melakukan permintaan maaf secara terbuka di semua stasiun TV nasional. Camkan itu baik-baik. Matikan handphone saya.